Kelalaiannya mereka saya rasa ya. Nah, rupanya Yayasan Granada itu sejauh yang saya terima laporannya itu diatasnamakan untuk beberapa yayasan. Ya. Yayasan itu semuanya kan tentunya siapa dulu pendirinya, siapa pengurusnya, siapa pemiliknya, dan dari mana sumber keuangannya kan. Nah, nanti akan kita coba bicarakan dengan pihak pengadilan lah ya. Tapi dari kejaksaan menghimbau nggak sih Pak kepada pihak-pihak terutama? Oh pasti dong, ya bagaimanapun dari maupun asalnya ya, kita harapkan mereka segera memenuhi kewajibannya. 4 triliun uang yang diputuskan oleh pengadilan itu ya segera penuhilah. Ya ini penting dan sangat bermanfaat untuk kepentingan bangsa ini. Soeharto dan penyelewengan dana Yayasan Supersemar. Ditulis oleh Zainur Mahsir Ramadan dari republika.co.id. Pada tahun 1974, Soeharto saat itu membentuk Yayasan Supersemar dengan modal 10 juta rupiah. Untuk menopang kebutuhannya, melalui peraturan pemerintah nomor 15/1976, Soeharto yang saat itu masih menjadi Presiden RI kedua, mewajibkan bank-bank pelat merah menyetor setengah dari 5% sisa laba bersih ke yayasan tersebut. Dengan modal dana dan PP tersebut, Yayasan Supersemar yang mulai tumbuh sejak tahun 1976-an hingga lengsernya Soeharto, diketahui menuai pendapatan sekitar 420 juta dolar AS. Awalnya, dana dan pendapatan Yayasan Supersemar memang ditujukan demi kepentingan mulia, membiayai dana pendidikan para pelajar potensial Indonesia. Namun demikian, waktu berselang, dana tersebut malah diselewengkan. Berdasarkan laporan wartawan Time, Zamira Lubis, uang keuntungan dari yayasan itu memiliki 2 tujuan. Selain dari pendanaan biaya pendidikan, dana itu malah digunakan demi tujuan yang tidak baik. Di antaranya, banyak dana mengalir kepada beberapa perusahaan seperti PT Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kiani Lestari, dan PT Kiani Sakti. Dari tahun ke tahun, dana yang ditujukan bagi pendidikan siswa atau mahasiswa Indonesia memang meningkat. Namun tidak signifikan. Dalam sebuah laporan dengan judul, Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh selama 10 tahun, yang disusun oleh Depdikbud Kanwil Provinsi Aceh, dana memang mengalir terbatas dari Yayasan Supersemar itu. Dituliskan, pada tahun 1975, setahun pasca yayasan dibentuk, tidak ada penerima beasiswa yang dialokasikan. Baru setahun kemudian, ada 7 orang dari STM negeri setempat yang menerima beasiswa. Jumlah tersebut masih kalah dibanding beasiswa bakat dan prestasi Pemprov Aceh, yang jumlahnya konstan meningkat dan menyeluruh di periode tersebut. Masih di Aceh, tepatnya pada tahun 1977, ada peningkatan beasiswa untuk 65 orang. Dengan rincian, 55 orang dari STM negeri dan 10 lainnya dari Semea negeri. Pada tahun 1978, Yayasan Supersemar memberikan beasiswa pada 96 orang. Dengan rincian, 85 orang dari STM negeri dan 11 Semea negeri. Di periode 2 tahun, yakni tahun 1979 sampai tahun 1980, Yayasan memberikan beasiswa pada sekitar 129 orang. 118 diantaranya berasal dari STM negeri dan 11 lainnya. Untuk 2 tahun itu, masih berasal dari Semea negeri. Dalam periode 5 tahun itu, tidak ada yang diberikan pada SMKK atau mahasiswa asal Aceh. Menurut laporan, Yayasan Supersemar dalam menjaring target pelajar untuk dibiayai melakukan seleksi. Jika lolos, para penerima berhak mendapat uang sekitar 12.500 hingga 15.000 untuk biaya hidup dan atau pendidikan. Jumlah itu untuk mahasiswa. Secara umum, pada tahun 1976, Yayasan Supersemar mulai membidik para siswa SMK untuk penyaluran beasiswa. Terhitung 667 orang siswa dari STM negeri di berbagai wilayah, menerima dana beasiswa sekitar 5.500 hingga 6.000 setiap bulannya. Waktu berselang, indikasi penyelewengan yayasan tersebut mulai mencuat. Tepatnya pasca reformasi, awal September tahun 1998. Pada saat itu,
Kejaksaan Agung mulai sadar adanya indikasi penyelewengan dari yayasan-yayasan keluarga Soeharto, termasuk Yayasan Supersemar itu sendiri. Setahun kemudian, tim Kejagung mulai menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Soeharto terkait yayasan-yayasan yang dipimpinnya. Pemeriksaan lanjutan langsung dilakukan, di antaranya pada Siti Hardianti, Bob Hasan, dan Yohanes Mulia. Kendati demikian, di tahun tersebut Soeharto terserang stroke. Baru di tahun 2000, Soeharto dijadikan tersangka atas penyalahgunaan dana yayasan sosial. Ia juga mangkir dari panggilan pertama Kejaksaan Agung pada awal tahun 2000. Mengutip tulisan Republika, pada tanggal 27 Maret tahun 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Kejagung dan menghukum Yayasan Supersemar untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah sebesar 105 juta dolar AS dan 46 miliar rupiah. Pengadilan tingkat banding pun kemudian menguatkan putusan PN Jakarta Selatan lewat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 19 Februari tahun 2009. Namun, saat Mahkamah Agung menguatkan kembali putusan banding di tingkat kasasi pada Oktober tahun 2010, terdapat salah ketik jumlah ganti rugi. Jumlah yang seharusnya ditulis 185 miliar rupiah menjadi hanya 185 juta rupiah. Akibat salah ketik itu, putusan tidak dapat dieksekusi. Kejagung pun kemudian mengajukan peninjauan kembali atas putusan salah ketik tersebut pada September tahun 2013. Pada akhirnya, MA memutuskan mengabulkan PK yang diajukan negara. Nilai denda yang harus dibayar Yayasan Supersemar pun melonjak menjadi 4,4 triliun rupiah setelah disesuaikan dengan kurs saat ini. Pada akhir 2015, Kejaksaan Agung sudah mengirim surat permohonan eksekusi Yayasan Supersemar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyusul dikabulkannya peninjauan kembali perkara penyelewengan dana beasiswa dengan denda 4,4 triliun rupiah. Namun di tahun yang sama, pengacara keluarga Cendana, Juan Felix Tampu Bolon menilai putusan MA yang mengabulkan permohonan Jaksa Agung atas gugatan Soeharto dan Yayasan Supersemar kurang tepat. Menurut dia, putusan MA juga sangat aneh. Menurut saya, kurang tepat dan aneh, kata Juan. Felix mengatakan, fakta-fakta dan bukti di persidangan sama sekali tidak mendukung posita, apalagi petitum kejaksaan pada saat itu. Menurut dia, semua bukti dokumen yang digunakan hanya berupa fotokopi. Juan menjelaskan, hingga saat ini, pihak keluarga Cendana belum memutuskan langkah apa yang akan dilakukan terkait putusan MA tersebut. Sampai sekarang kami belum terima putusan dan belum dihubungi klien, kata Juan. Tetapi, tetap, pada saat itu, MA mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Agung dalam perkara penyelewengan dana beasiswa Supersemar dengan tergugat Yayasan Beasiswa Supersemar.